Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Raditya Pratama dari Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembangkitan sinyal sinusoidal pada aplikasi MATLAB. Sebelumnya video ini ditujukan untuk mendapatkan nilai UTS pada praktikum pengelolaan sinyal digital. Secara umum, sinyal sinus dan kosinus disebut sebagai sinyal sinusoidal. Sinyal kosinus pada dasarnya adalah sinyal sinus yang digeser 90 derajat ke kiri, sehingga sinyal kosinus dapat dinyatakan dalam sinus dan begitu juga sebaliknya. Dalam buku ini, sinyal sinusoidal referensi yang digunakan adalah kosinus yang secara umum dinyatakan sebagai xt sama dengan a cos dalam kurung omega t plus theta. Dengan A adalah amplitude, omega adalah frekuensi sudut dalam radian per detik, dan theta adalah sudut fasa dalam radian. Sinyal sinusoidal adalah sinyal periodik dengan periode T 2V per omega. Selanjutnya langsung saja kita ke program pada aplikasi MATLAB-nya. Sebelumnya program yang terdapat di sini itu sudah ada pada modul praktikum. Jadi kita tinggal memasukkannya saja. Langsung kita jalankan saja. Nah, di sini muncul gambar sinyal sinus. Sinyal sinus ini didapat dari program yang sudah kita susun sebelumnya sesuai pada modul praktikum. Bagaimana jika kita ubah program yang ada di sini? Apakah bisa mempengaruhi si gambarnya atau tidak? Coba kita buktikan. Kita ganti. Oke, sebelumnya kita jalankan dulu program yang sudah ada. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita ganti fungsi fs-nya menjadi 100. Kemudian kita run lagi. Maaf, close dulu ini. Maaf, kita ubah ke 10. Dan di sini diperoleh pada fs sama dengan 10, sinyal sinusnya agak kurang mulus di bagian sininya tingginya, jadi mempengaruhi pada amplitudenya juga, dan bentuk sinyalnya jadi kurang rapi. Kembalikan lagi ke 1000. Pada fs sama dengan 1000, sinyal sinusnya jadi lebih rapi. Kemudian kita cari tahu tentang fungsi T di sini. T di sini tuh tentang, kita run dulu. T di sini merupakan panjang si grafik yang akan kita tampilkan. Kita lihat T di sini adalah 0 sampai 1. Dan di grafik juga kita lihat di gambar pada ini 0 sampai 1. Jadi T-nya di sini tuh menentukan panjang dari grafik itu sendiri. Dan coba pembuktian kita ubah 0 sampai 3. Run lagi.
Mohon maaf tadi ada kesalahan. Kita lanjut. Pembuktian fungsi T ini tadi kita peroleh T-nya itu 0 sampai 1 kan. Fs-nya tuh maksimal di 1. Dan kita lihat di gambarnya. Nah, di sini ada kalau T pada grafik yang kita hasilkan di sini tuh T-nya dari 0 sampai 1. Kemudian kita ubah si batasnya. Kita ubah ke 3. Kita run. Nah, di sini muncul si panjang grafiknya tadi dari 0 sampai 3. Jadi itu merupakan fungsi T. Gunanya T di sini. Kemudian amplitudo di sini itu merupakan tinggi si gelombangnya. Karena pada program amplitudo pada program di sini tuh kita tulis 2, maka tinggi yang pada gambar juga 2. Kemudian di sini juga ada fungsi plot T, X. Plot T, X ini merupakan fungsi perbandingan antara T terhadap X. Sumbu T terhadap X. T di sini tuh jadi sumbu X, dan X yang di sini tuh jadi sumbu Y. Nih, ini X-nya diperoleh dari persamaan ini. Kemudian ada juga X label T. Ini untuk memunculkan T pada sumbu X, dan Y label sin T. Ini juga untuk memunculkan label sin T pada sumbu Y. Kemudian ada title juga. Title ini yang memunculkan judul yang mau kita ketik. Di sini judulnya sinyal sinus, dan ini juga sinyal sinus. Mungkin hanya oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan FFT atau fast Fourier transform pada soal yang B. Dalam domain waktu, sinyal direpresentasikan dalam bentuk tegangan atau arus dalam fungsi waktu, sedangkan dalam domain frekuensi, sinyal direpresentasikan dalam bentuk magnitudo dan fasa dalam fungsi frekuensi. Domain frekuensi dapat terlihat frekuensi berapa saja yang terkandung dalam satu sinyal. Pada saat ini, saya akan membangkitkan sinyal tunggal, lalu merubah ke dalam bentuk fast Fourier transform. Maaf, tipu. Ada beberapa variabel yang dideklarasikan, yaitu waktu yang T, terus amplitudo, dan persamaan sinyal. Ini persamaan sinyal yang S kecil dan besar. Pertama saya membangkitkan sinyal sinus biasa dan menampilkan dalam figur baris pertama. Ini. Lalu dengan fungsi FFT pada persamaan S yang besar. Ini nih. Di sini mentransformasikan persamaan sinus tadi ke dalam domain frekuensi. Dengan W adalah batas figur yang digunakan pada plot baris kedua, lalu menampilkan sinyal dalam domain frekuensi. Sekarang kita lihat pada gambar yang di samping ini nih. Yang pertama ini yang paling atas ada ini fungsi FFT dalam domain waktu. Sedangkan yang bawahnya ini dalam domain frekuensi. Dalam domain waktu ini persamaannya yang S kecil ini nih. Sin 2pi kali F kali T. Itu pokoknya mah. Hilang.
Nah, sedangkan yang fungsi domain frekuensi ini yang bawah tadi persamaannya yang S besar. Ya, mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.